Iya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan masih bersama dengan Menpora Zainuddin Amali dan kita masih membahas mengenai pemuda dan literasi digital. Pak Zainuddin, kita akan kembali membahas mengapa pemanfaatan teknologi yang baik ini kemudian harus menjadi penekanan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, teknologi itu kalau kita tidak gunakan dengan baik, dia bisa juga ke arah negatif. Banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui kecanggihan teknologi. Maka kita berkewajiban untuk memberikan pengetahuan, pencerahan, literasi secara positif khususnya kepada anak-anak muda kita. Supaya apa? Supaya benar-benar penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya media sosial ini dia akan berdampak secara positif, bukan menjadi punya dampak yang negatif. Kejahatan-kejahatan di dunia maya itu juga akibat kecanggihan dan kemampuan menggunakan teknologi itu. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu kita tekankan betul supaya anak-anak muda kita, kaum muda kita bijak menggunakan medsos, bijak menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan harus diarahkan ke arah yang positif, ke arah yang bermanfaat, ke arah yang berguna, baik bagi diri mereka, lingkungan, dan terakhir untuk bangsa dan negara tentunya. Iya. Tanpa harus kita dorong terus, kita kasih pencerahan literasi, saya khawatir mereka akan ke arah yang negatif. Tapi alhamdulillah sekarang ini dengan sekali lagi kita punya concern oleh karena itu kita menempatkan satu keastepan khusus yang menangani itu. Asdep, Iptek, dan Imtak. Jadi rem dan gas dan remnya sebagaimana yang disampaikan Taza tadi, itu berimbang. Boleh maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi secara moral ada juga kanal-kanal atau remnya untuk mengendalikan kemajuan itu. Oke, baik. Pak Zainuddin mungkin boleh di-share sedikit apa sih yang sudah dilakukan di Kemenpora sendiri untuk meyakinkan atau yang akan dan yang sudah dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa teknologi itu nantinya akan mampu dikuasai oleh pemuda Indonesia? Ya, tahun lalu Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan Kementerian Informasi dan Kemeninfo, Infocom, mengkampanyekan tentang bagaimana literasi digital di beberapa tempat, di beberapa kota, di antaranya di Aceh, kemudian di Sulawesi Utara, kemudian Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Dan waktu itu diikuti oleh sekitar 1000-an orang pemuda. Nah, itu hasilnya bagus dan menggembirakan. Tahun ini juga tidak bisa kita lakukan seperti tahun yang lalu, yang hanya bisa kita lakukan secara daring. Tetapi apa yang kita sampaikan sama dengan hal-hal yang kita sampaikan tahun lalu, dan kalau disampaikan secara daring, maka kita berharap jangkauannya akan lebih meluas. Kalau yang lalu itu kan kita tatap muka secara fisik dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini di era pandemi yang memungkinkan adalah literasi digital secara virtual. Itu kira-kira salah satu contoh Tasya yang kita lakukan, dan itu sebagai tanda bahwa kita memang serius menangani ini, karena kita menganggap bahwa kalau kita lengah saja, tidak kita serius ini menjadi punya dampak negatif terhadap perkembangan penggunaan media sosial di kalangan anak-anak muda kita. Baik, jadi masa pandemi ini tidak menjadi halangan untuk tetap melanjutkan apa yang kemudian menjadi program Kemenpora untuk menuju ke generasi muda yang kemudian paham dengan literasi digital ya, Pak Zainuddin? Iya, betul. Justru sekarang ini dengan masa pandemi, karena dilakukan secara virtual, maka jangkauannya akan lebih luas. Kalau dulu kan mobilitas kita ke berbagai daerah, itu tentu akan makan waktu dan lain sebagainya. Kalau sekarang sehari bisa kita lakukan 2-3 tempat. Justru lebih sering ya Pak Zainuddin? Ya, betul.
itu yang kita akan dorong untuk tahun ini. Oke, baik. Terakhir Pak Zainuddin Amali, apa pesan dan juga harapan Pak Zainuddin yang bisa disampaikan di sini untuk generasi muda agar tetap semangat di masa pandemi seperti saat ini? Ya, pada generasi muda sekalian, sekarang ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19 dan kita belum tahu kapan ini akan berakhir. Satu-satunya cara untuk segera memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini dengan kedisiplinan kita menjalankan protokol kesehatan. Dengan kita menjaga jarak, kemanapun kita menggunakan masker, mencuci tangan sering, dan yang paling penting jangan lupa berolahraga. Karena dengan olahraga, anak-anak muda kita bisa punya kebugaran, dan dengan kebugaran itu imun kita bisa meningkat dan menjadi penguat untuk daya tahan kita terhadap berbagai penyakit. Itu pesan saya. Yang kedua adalah berhati-hati dan positiflah menggunakan media sosial. Baik. Karena kalau Anda salah, maka akan menjadi korban dari media sosial itu. Baik. Tetap semangat, tetap olahraga, hati-hati jaga jarak, dan tetap positif dalam menggunakan sosial media. Begitu ya saran dari Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Pak Zainuddin, terima kasih banyak untuk waktunya bersama kami di Berita 1. Sama-sama Tasya, terima kasih.